Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Rabu Pekan Biasa ke-27, 5 Oktober 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana para murid-murid Yesus meminta kepada Yesus untuk mengajari berdoa. Dan Yesus pun memberikan ajarannya tentang doa, yaitu doa yang biasa kita kenal dengan doa Bapa Kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, doa merupakan sebagai kebutuhan dasar yang lahir dari hubungan yang akrab dengan Bapa. Dan tentu saja doa itu muncul dari iman dan rasa percaya. Doa membuktikan relasi dengan Allah. Doa merupakan bukti cinta kepada Allah. Relasi seorang anak kepada Bapa tentu memiliki intensitas kasih yang jauh lebih mendalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, Yesus telah mengajarkan tentang doa Bapa Kami, di mana dalam doa Bapa Kami ini terdapat nilai yang terutama atau yang terkandung dalam doa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu relasi Allah dengan manusia. Mengakui Allah dan kerajaannya yang kudus akan melahirkan kesadaran untuk memohon pengampunannya, berharap kecukupan, dan melakukan penyerahan diri secara total. Dalam doa Bapa Kami, Yesus mengajarkan doa yang lebih dahulu mengedepankan kehendak Bapa, baru dilanjutkan dengan permohonan kita. Dengan berdoa, "Dikuduskan namamu dan datanglah kerajaanmu," kita mohon agar Bapa menyatakan kebaikannya dan kemahakuasaannya berdaya guna di dunia ini. Pengudusan nama Allah dan penegakan kerajaannya itu harus menjadi fokus hidup kita. Doa kita tidak boleh membelokkan kehendak Allah agar sesuai keinginan kita, tetapi menyelaraskan kemauan kita dengan kehendaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
lewat doa Bapa kami juga Yesus mengajarkan tentang siapakah Allah. Dia tidak jauh dapat disapa dengan akrab sebagai Bapa. Yesus pun mengajarkan bagaimana memohon kepada Bapa yang tidak jauh itu, yaitu meminta hal-hal pokok yang perlu, seperti kedatangan kerajaannya, memohon rezeki yang cukup, pengampunan, dan dibebaskan dari yang jahat. Selain itu juga Yesus mengajarkan bagaimana berdoa dan memohon, yaitu tidak kenal lelah dan tekun. Mungkin bisa diibaratkan seperti pengemis yang mengetuk, meminta, dan mencari. Kita diharapkan memiliki gambaran yang baik tentang Allah. Kita pun diundang untuk memohon dengan penuh ketekunan dan terus-menerus perihal apa yang kita minta. Bapa akan mengabulkan setiap permohonan dan memberi yang terbaik, yaitu Roh Kudus. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita mulai memohon rahmat Roh Kudus, Roh yang juga menjiwai Kristus, memimpin kita menjadi anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam doa Bapa kami yang Yesus ajarkan pada hari ini juga menekankan kepada kita bahwa doa itu tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Maka pertanyaan refleksi, untuk siapakah kita berdoa? Apakah kita berdoa hanya untuk diri sendiri? Apakah hanya keluarga dan orang-orang yang kita kasihi yang didoakan? Apakah kita berdoa untuk orang-orang yang kesusahan? Apakah kita berdoa untuk seluruh dunia yang sedang krisis? Untuk bangsa yang sedang menderita? Untuk orang yang bersalah dan menyakiti hati kita? Maukah kita mendoakan semua orang yang membutuhkan doa-doa kita, entah diminta maupun tidak? Maukah kita mendoakan juga orang-orang yang tidak kita kenal? Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui pesan Yesus atau ajaran Yesus pada hari ini, kita bersama-sama berjuang untuk semakin mendekatkan diri kita, membangun relasi kita dengan Yesus, dengan Allah, lewat doa-doa, baik doa untuk pribadi kita masing-masing maupun kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan doa kita. Semoga dengan renungan singkat ini iman kita semakin diteguhkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.